Ustaz, apakah wanita boleh iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan di masjid? Wanita hukum asalnya sama dengan lelaki. An-nisa syaqaiqur rijal. Wanita seperti lelaki. Dan para istri-istri Nabi beriktikaf, terutama ketika Nabi SAW meninggal dunia, banyak istri-istri Nabi pada beriktikaf. Dan iktikaf adalah ibadah yang agung. Kita butuhkan karena kita sudah 9 bulan penuh dengan kegiatan duniawi, interaksi dengan ini. Sekali ini kita ingin lepas semua relasi keduniaan, kita ingin connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat berpengaruh dengan kebaikan hati kita. Kita pikirkan akhirat, pikirkan alam barzah, pikirkan bagaimana nanti kita kalau dihisab. Makanya Ibnu Rajab mengatakan hakikatul i'tikaf, hakikat i'tikaf adalah qatul alaik anil khalaik wa ittisalu bil khaliq. Memutuskan segala relasi dengan makhluk dan menyambung connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan membersihkan hati bukan hanya dibutuhkan oleh lelaki, tapi dibutuhkan juga oleh para ibu-ibu. Bahkan sebagian ibu-ibu keterkaitan dunia lebih tinggi. Karena mereka di rumah saja tapi melihatnya Instagram, tas, dompet, berita, sehingga tetap aja duniawi. Nah, kita ingin bersihkan hati kita dari keterikatan duniawi selama apa? Iktikaf. Masa tidak? Makanya sebagian ulama sangat menganjurkan. Dan ini latihan untuk kita bersendirian dengan Allah, berkhalwat dengan Allah. Karena nanti dalam kehidupan ini, dalam fase kehidupan kita, lebih banyak kita bersendiri daripada kita ngumpul sama manusia. Kita di dunia 60 sampai 70 tahun, setelah itu kita masuk alam barzah sendirian. Kalau kita sudah terbiasa bersendirian dengan Allah, kita akan mudah menghadapi kondisi seperti itu. Makanya di antara kesedihan yang dialami oleh orang yang dikuburkan, Allah menjadikan dia mendengar langkah kaki yang meninggalkan dia, langkah sendal, bunyi sendal orang-orang yang meninggalkan para penziarah. Jadi ketika dia dikuburkan, semua ikut ngantar, istrinya, anaknya, teman-temannya, tetangga-tetangganya, dan dia belum dengar apa-apa. Tapi ketika mereka pergi meninggalkan kuburan, Allah buat dia dengar. Terkumpullah puncak kesedihan. Mereka sudah meninggalkan apa? Dia. Tapi kalau dia sudah terbiasa berbahagia dalam kesendiriannya, di antaranya ketika i'tikaf, ketika salat malam, dia memojok, dia baca Quran sendiri, dia memojok, dia baca tafsir sendiri, ya. Insyaallah dia mudah menghadapi kesendirian tersebut. Makanya saya bilang kita di dunia ini kita cari kebahagiaan dengan kebersamaan, kita bahagia dengan kumpul dengan anak, dengan istri, kumpul dengan kawan-kawan, kita ada kebahagiaan. Carilah kebahagiaan dengan tatkala kita bersendirian, ingin sendirian. Ya, baca buku sendiri, ditemani secangkir kopi, sudah bahagia. Nulis. Bangun malam-malam, kita menangis, subhanallah. Kita menangis berlinang air mata, di balik tangisan tersebut ada kebahagiaan. Ya, banyak orang tertawa, di balik ketawa tersebut ada kesengsaraan. Tapi kalau bangun malam, dia menangis, di balik tangisan tersebut ada kebahagiaan. Oleh karenanya, bukan cuma i'tikaf bagi laki-laki, bagi ibu-ibu juga boleh i'tikaf, disunahkan i'tikaf dengan syarat suaminya harus izinkan. Suaminya harus apa? Izinkan. Karena i'tikaf adalah keluar rumah, dan wanita secara umum keluar rumah harus minta izin. Keluar rumah, mau pengajian harus minta izin, mau ke mall harus minta izin. Dan suaminya jangan ditipu, "Mas, saya ke pengajian," padahal habis pengajian belok kanan ke mall. Harus jelas mau kemana-kemana. Jadi keluar rumah harus minta izin. Hak suami adalah istri di rumah, tidak boleh keluar. Termasuk keluar rumah adalah ke masjid untuk apa? I'tikaf. Kalau suami tidak izinkan, ya sudah, dia sibukkan ibadah di rumah. Yang kedua, syarat agar dia bisa i'tikaf, dia tidak meninggalkan kewajiban. Kalau ada kewajiban yang lebih utama dia kerjakan di rumah, harus ngurus anak, atau ada orang tua sakit yang harus dia rawat, maka dia tidak boleh apa? I'tikaf. I'tikaf sunnah. Jangan sampai dia tinggalkan kewajiban hanya ingin menjalankan apa? Sunnah. Ya. Kemudian juga khilaf di kalangan para ulama tentang wanita yang haid. Apakah wanita haid boleh i'tikaf atau tidak? Jumhur ulama mengatakan tidak boleh, karena wanita haid tidak boleh berdiam lama di masjid. Pendapat Zahiriyah mengatakan boleh, karena tidak ada dalil yang melarang. Saya lebih condong pada pendapat Zahiriyah. Selama seorang wanita ke masjid kemudian dia pakai pembalut, tidak ada darah yang menetes, maka tidak mengapa dia i'tikaf di masjid. Dan tidak ada larangan tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal di zaman Nabi banyak wanita yang ke masjid. Tidak larang Rasulullah mengatakan wanita haid tidak boleh di masjid. Tidak ada. Wallahu alam bisawab. Jadi tidak mengapa bagi wanita ingin i'tikaf silahkan. Namun perhatikan hakikat i'tikaf. Hakikat i'tikaf itu kita melatih kesendirian. Bukan kita i'tikaf kemudian kita ngobrol-ngobrol, enggak. Kita ngobrol sekali lagi makan bareng, oke. Tapi jangan terus-terusan. Masing-masing mojok sebelah kanan, sebelah kiri, pura-pura tidak kenal sebelah kanan, sebelah kiri. HP dimatikan, itu i'tikaf yang benar. Adapun i'tikaf, kemudian pegang HP, kemudian malah hitung-hitungan, tawar-tawaran, kemudian ngobrol sama teman-teman. I'tikaf, bilang kamu bawa bakwan goreng, kamu bawa pisang goreng, kamu bawa kopi. Ini warung kopi pindah ke Masjid Az-Zahra. Jangan. I'tikaf bukan untuk itu. Sesekali kita ketemu karena ada
koordinasi, oke lah. Setelah itu masing-masing sendiri-sendiri. Berusaha menangis sendiri-sendiri. Jangan kemudian gabung melulu, enggak. Itu keluar daripada hakikat apa? Iktikaf. Kalau bisa ente iktikaf tidak ada yang kenal, bagus. Sehingga antum sendirian. Tapi ya kita kadang perlu teman untuk saling bahu-membahu dalam jalan iktikaf. Tapi intinya iktikaf adalah untuk mencari suasana kesendirian. Bukan untuk bareng-bareng. Kemudian ikhlas, iktikaf harus ikhlas. Iktikaf jangan tulis di status HP lagi iktikaf, jangan ganggu. Nanti iktikaf bilang-bilang orang ya. Udah matikan HP selesai. Orang tanya kenapa lagi sibuk, sudah selesai. Enggak usah lagi iktikaf, enggak usah.